Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengupas sekelumit pembahasan tentang ekonomi makro Islam. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membagi menjadi 3 bagian. Apa saja itu? Mari kita simak sampai akhir. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan pengertian serta tujuan ekonomi makro. Ekonomi makro adalah studi ilmu ekonomi yang membahas perekonomian secara luas dan menyeluruh, di mana perubahan ekonomi yang dapat mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, pasar, hingga perekonomian suatu negara. Jadi, lingkup ekonomi makro itu tidak terbatas hanya pada perseorangan maupun keluarga. Adapun tujuan daripada ekonomi makro meliputi: 1. Meningkatkan pendapatan. Dengan mengetahui pendapatan, pertumbuhan ekonomi negara ini bisa terukur dengan mudah. Selain itu, kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan efisien dapat meningkatkan pendapatan secara signifikan. 2. Membuka lapangan pekerjaan. Adanya peningkatan peluang untuk mendapatkan kesempatan kerja, kapasitas produksi dapat meningkat, mengajak para investor untuk berinvestasi, juga berpengaruh dalam terciptanya lapangan kerja. 3. Meningkatkan kapasitas produksi. Meningkatnya kapasitas produksi dapat mempengaruhi pertumbuhan pembangunan ekonomi negara. Perbaikan situasi investasi dalam negeri juga memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatkan kapasitas produksi. 4. Mengendalikan inflasi. Salah satu penyebab inflasi yaitu adanya permintaan terlalu besar terhadap suatu barang atau jasa sehingga menyebabkan kenaikan harga. Jika inflasi terjadi, pertumbuhan perekonomian akan terhambat dan berpengaruh dalam melambungnya harga barang yang sangat tinggi, meningkatnya pengangguran, dan nilai mata uang pun menurun. Yang kelima, menjaga kestabilan ekonomi. Kestabilan ekonomi sangatlah penting agar para pelaku ekonomi memiliki kepercayaan untuk berinvestasi. Memasuki bagian yang kedua, yaitu konsep dasar makro Islam. Terdapat beberapa konsep dasar ekonomi makro Islam. 1. Kelompok pemerintahan menarik pajak. Dalam penarikan pajak itu dilakukan dengan cara yang ihsan atau yang baik. Kedua, membelanjakan anggaran. Membelanjakan di sini itu dengan prinsip tidak berlebih-lebihan dan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, meminjam uang dengan memilih lembaga syariah dan menghindari riba. Yang keempat, menyewa tenaga kerja yang berkualitas. Hal-hal ini berdasar pada konsep dasar Nabi Muhammad SAW dalam pendirian dan pelaksanaan Baitul Mal. Hal-hal yang telah disebutkan tadi itu sesuai dengan konsep Baitul Mal dan juga dilanjutkan pada Khulafaur Rasyidin sampai khalifah-khalifah setelah mereka. Bagian yang ketiga yaitu perbedaan ekonomi makro Islam dan juga ekonomi makro konvensional. Di sini akan dijelaskan perbedaan mendasar antara ekonomi makro konvensional dan juga ekonomi makro Islam. 1. Makro konvensional itu lebih membahas masalah demi masalah secara global tanpa melihat kembali manfaat dan tujuan untuk kesejahteraan rakyatnya. Sedangkan dalam makro Islam itu mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. 2. Sumber utama dari makro Islam itu melalui Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan makro konvensional itu hanya berdasarkan pada hal-hal yang bersifat positivisme atau kejadian secara realistis. Sekian video